Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang senyawa benzena. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Victor Mutazunaya Rindri. Perkenalkan, saya Aurelia Azhar Alhamdulillah dan teman kami Nisa Purwantina yang sedang berhalangan hadir karena sakit. Kita lanjut ke benzena. Yang pertama di sini ada struktur benzena. Struktur benzena itu memiliki rumus molekul C6H6 atau karbon 6 dan hidrogen 6. Struktur ini ditemukan oleh William Kekulé dengan struktur cincin 6 karbon yang memiliki ikatan 2 lengkap dan tunggal secara selang-seling. Nah, ikatan lengkap pada benzena ini itu mengalami resonansi. Apa sih resonansi itu? Resonansi adalah perpindahan secara terus-menerus sehingga benzena lebih sering digambarkan sebagai segi 6 sama sisi dengan lingkaran ada di dalamnya. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan dia lengkap dan tunggalnya selang-seling kan, tapi antara hidrogen dan karbon dia harus tunggal. Kenapa dia harus selang-seling seperti ini? Agar dia tuh stabil dan tidak bereaksi dengan zat lain. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau dia digambarkan dengan segitiga 6 sama sisi dengan lingkaran di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa turunan benzena. Senyawa turunan benzena adalah senyawa hasil kombinasi benzena dengan gugus atau atom lain. Penamaan senyawa turunan benzena dibagi menjadi 3 sesuai dengan substituen atau gugus yang menempel pada benzena. Nah, yang pertama itu ada benzena 1 substituen. Cara penamaannya itu yang pertama kita nama substituen dulu, baru benzenanya. Jadi di sini kan contohnya ada kloro yang menempel pada benzena, kita namakan menjadi klorobenzena. Nah, lalu di sini ada CH3. CH3 itu kan metil. Jadi kita namakan di sini metilbenzena atau nama trivialnya menjadi toluena. Di sini ada contoh-contoh nama trivialnya. Nama trivialnya sudah ditetapkan ya. Jadi kalau hidroksibenzena itu fenol, aminobenzena itu anilin, etenilbenzena itu stirena, dan metilbenzena itu toluena. Yang lainnya tetap seperti ini. Oke, kita masuk ke benzena 2 substituen. Benzena dengan 2 substituen namanya harus melibatkan posisi dari substituennya. Jika ada di posisi 1 dan 2, maka namanya orto atau amin. Jika di posisi 1 dan 3, maka namanya meta atau emin. Jika di posisi 1 dan 4, maka namanya para atau pemin. Untuk 2 substituen berbeda, penomoran dimulai dari gugus paling prioritas. Dan untuk substituen yang sama, itu penomorannya bebas mau dari manapun itu. Jadi di sini ada contoh yang 2 substituen yang sama. Cara penamaannya itu nama posisi lalu nama substituen plus benzena. Oke, di sini ada contoh benzena 2 substituen. Nah, contohnya itu di sini ada Cl. Dua-duanya Cl sama. Jadi kita karena di sini ada 2, kita pakai dik. Kita pertama urutkan nomornya dulu. Misalnya kita ambil di sini 1, berarti kita cari yang terdekat di sini, kesininya 3 berarti. Berarti di sini 1 dan 3 penomorannya. 1 dan 3 itu makai meta. Jadi kita namakan meta diklorobenzena atau M- diklorobenzena. Lalu di sini ada sama tapi posisinya berbeda. Misalnya kita di sini ambil 1, sini 1, berarti di sini 2 karena kita ambil yang terdekat. Jadi dinamakan orto diklorobenzena atau amin diklorobenzena. Nah, di sini ada benzena 2 substituen yang berbeda. Penamaan benzena 2 substituen, nama posisi, nama substituen kurang prioritas, nama substituen prioritas, lalu benzenanya. Nah, kita urutan prioritasnya ini ada di sini. Yang pertama ada karboksil, sulfonat, eter,
aminoaldehyde hidrokso amino alkil nitro dan halogen. Di sini ada tips penghafalnya. Coba soto campur cincau, oh nikmat rasanya ngeberas. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya kan di sini ada CH3 atau metil dan di sini ada Cl. Nah, metil ini kan termasuk ke dalam alkil. Nah, dan Cl ini termasuk dalam halogen. Alkil dan halogen itu lebih prioritas alkil. Jadi kita posisikan di sini, ini 1, 2, 3 dan ini 4. Karena 1 dan 4 jadi para. Terus kita masukin nama substituen yang kurang prioritas dulu, Cl. Jadi para klorometil benzena, atau bisa kita sebut jadi para klorotoluena. Di sini yang contoh soal kedua ada bromo dan amino. Nah, bromo ini termasuk ke dalam halogen. Jadi dia kan bagian akhir halogen, jadi kita masukin dia yang pertama. Dari ini nomornya 1 dan 2 berarti orto bromo amino benzena. Atau bisa kita sebut jadi orto bromo anilin. Nah, di sini ada benzena lebih dari 2 substituen. Penamaan benzena lebih dari 2 substituen itu, yang pertama kita masukin nama posisi substituen kurang prioritas, lalu nama substituen kurang prioritas, lalu nama substituen prioritas, lalu benzenanya. Nah, di sini ada soalnya. Nah, kita urutkan dulu yang paling prioritas. Yang paling prioritas adalah Cn atau cyano. Lalu kita yang kedua ada metil, lalu kloro. Nah, kita masukin dulu yang paling kurang prioritas, itu adalah kloro. Kita masukin 3, posisinya kan di sini kan posisi substituen 3 dan 5. Berarti kita masukin 3,5 di kloro, 4 metil cyanobenzena. Lalu di sini ada contoh kedua, ada OH yang paling prioritas, lalu NO2, maaf di sini ada typo sedikit, NO2. Lalu di sini selanjutnya kita masuk ke Br, brom. Nah, kita masukin dulu yang kurang prioritas adalah brom karena dia di halogen. Jadi kita masukin 4 brom 2 nitrohidroksibenzena, atau bisa kita sebut 4 brom 2 nitrofenol. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sifat senyawa benzena. Ada 2 di sini, ada sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, jika sifat fisika, yang pertama dia tuh cairannya itu tidak berwarna. Lalu yang kedua, titik didihnya itu mencapai 80,1 derajat Celcius. Jadi titik didihnya lebih rendah dibandingkan air. Biasanya kan air dia 100 derajat Celcius kan. Nah, dia juga tidak dapat menghantarkan listrik. Lalu sifat kimianya adalah sangat mudah terbakar. Kenapa dia sangat mudah terbakar? Karena benzena itu tuh bahan utamanya kan dia karbon dan hidrogen kan. Jadi itu salah satu bahan yang untuk pembakaran, maka dia mudah terbakar. Nah, dari rumusnya C6H6 plus 15/2 O2 menjadi 6CO2 plus 3H2O2. Lalu selanjutnya ada reaksi senyawa benzena. Benzena itu mengalami reaksi substitusi, yaitu menggantikan atom hidrogen pada benzena yang dengan gugus satu atom lainnya. Jenis reaksinya itu ada halogenasi, nitrasi, sulfonasi, hidroksilasi, dan alkilasi. Pertama kita lanjut ke reaksi halogenasi. Halogenasi itu merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh atom unsur halogen, yaitu fluoro, klorin, bromin, dan iodin. Reaksi tidak berlangsung secara spontan sehingga membutuhkan dibantu dengan katalis. Katalis itu apa sih? Katalis itu merupakan suatu zat yang bersifat mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mengalami perubahan secara kimiawi atau pada akhir reaksi itu sendiri. Misalnya contohnya di sini ada benzena yang digabungkan dengan gas klorin, maka dia akan dibantu dengan katalis menghasilkan klorobenzena asam klorida. Lalu
yang kedua adalah reaksi nitrasi. Nitrasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus nitro. Contohnya, reaksi ini tuh tidak berlaku secara spontan, di mana reaksi terjadi antara benzena dan HNO3 atau asam nitrat. Yang jelas akan dibantu dengan katalis itu sendiri H2SO4 dan menghasilkan nitrobenzena dan juga air. Lalu ada reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi itu sendiri merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena gugus sulfonat. Nah, contohnya tuh di sini ada reaksi yang terjadi antara benzena dan SO3 atau sulfur trioksida yang dibantu dengan katalis H2SO4 pekat, lalu dia akan menghasilkan enzim benzena sulfonat dan air juga. Selanjutnya ada reaksi hidrolisasi. Nah, hidrolisasi itu tuh merupakan substitusi antara atom H dengan benzena oleh hidroksil itu sendiri. Contohnya di sini ada benzena dengan direaksikan dengan hidrogen peroksida dibantu dengan katalis FePO4 atau katalis besi dan fosfat menghasilkan hidroksil benzena dan air. Lalu ada reaksi ada reaksi alkilasi, yaitu merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh alkil halida. Nah, alkilasi itu dapat terjadi ketika benzena direaksikan dengan alkil klorida dengan bantuan katalis AlCl3 sehingga dihasilkan alkil benzena. Misalkan pada reaksi antara benzena dengan klorometana atau metil klorida sendiri, maka dia menghasilkan metil benzena sama klorida. Oke, di sini ada kegunaan senyawa benzena. Yang pertama itu ada toluena. Toluena itu digunakan sebagai pelarut dan bahan dasar untuk membuat TNT. Senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak. Nah, di sini ada rumusnya untuk membuat TNT itu. Lalu di sini ada stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat isolator listrik, boneka, sol sepatu, piring, dan cangkir. Nah, di sini ada anilina. Anilina digunakan secara luas dalam industri pewarnaan untuk pembuatan pewarna anilin seperti pewarna azo yang digunakan dalam tekstil, kulit, dan plastik. Di sini ada fenol. Fenol dikenal sebagai karbol atau risol yang berfungsi sebagai zat desinfektan dan antiseptik. Fenol memiliki sifat antimikroba yang membuatnya efektif dalam membunuh bakteri, virus, dan jamur. Lalu di sini ada paracetamol. Paracetamol adalah obat yang umum digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Paracetamol tersedia dalam berbagai bentuk termasuk tablet, kapsul, sirup, dan suppositoria. Nah, di sini ada natrium benzoat. Natrium benzoat adalah bahan pengawet yang paling sering ditambahkan ke beberapa makanan, minuman, kosmetik, dan produk perawatan dengan tujuan untuk memperpanjang umur penyimpanan. Di sini ada asam benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat digunakan dalam membuat akil benzenes sulfonates yang merupakan bahan aktif utama dalam deterjen dan surfaktan yang efektif dalam membersihkan kotoran. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.